auladikum, di antara anak-anak kita. Kita sudah maklum semua bahwa semua anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita merupakan amanah, dan itu menjadi tanggung jawab besar kita sebagai orang tua. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalankan keadilan terhadap anak-anak kita, yang laki maupun yang perempuan? Dalam pandangan Islam, cara berbuat adil kepada anak-anak kita, yang pertama adalah kita berikan perawatan yang baik terhadap anak kita. Yang kedua, berikan pendidikan yang maksimal. Yang ketiga, berikan hak-hak mereka sebagai anak. Apa misalnya? Tentang kesehatannya, tentang gizinya, itu juga menjadi bagian penting buat kita sebagai orang tua. Tentunya kita sebagai orang tua tidak ingin melihat pertumbuhan dan perkembangan anak kita ini semakin lama semakin menurun. Kita menginginkan putra-putri kita adalah sehat semua. Hak-hak mereka itu kita berikan. Kita berikan lagi apa? Hak waris. Kalau seandainya di antara kita sebagai ayah atau orang yang ada di rumah, ibunya anak-anak telah mendahului kita, kalau ada hak warisnya, berikan yang adil, tanpa kita melihat dan memandang anak-anak kita semuanya adalah ada anak emas di dalam keluarga kita. Jadi perlakukan semuanya sama, dengan memberikan kasih sayang dalam porsinya masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejelek-jeleknya anak kita ya anak kita, betul enggak? Secacat-cacatnya anak kita. Dan itu sudah merupakan titipan. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, kemampuan dengan amanah anak itu. Nah, tinggal kita menjalankan semua tanggung jawab kita. Kalau semua sudah kita perlakukan anak-anak kita dengan adil sesuai dengan porsinya, nanti anak itu di yaumil kiamat tidak ada tuntutan apapun yang pernah kita perlakukan ketika mereka masih hidup di dunia bersama kita. Kita kan ngeri nanti pada saat kita meninggal, pada saat nanti anak berjumpa kita di yaumil kiamat dalam sebuah perjalanan hisab, tiba-tiba ada tuntutan dari anak terhadap kita kepada orang tua. Bisa saja tuntutannya itu yang diminta oleh anak kepada kita adalah satu, mengapa ayah ibu saya tidak memperlakukan saya dengan adil pada saat saya hidup di dunia? Pendidikannya, kesehatannya, perawatannya, dan hak hayat saya dibiarkan begitu saja. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya tentunya kita sebagai orang tua yang sudah memahami sebagai tanggung jawab untuk mengurus putra-putri kita bagaimana yang terbaik, sehingga semua putra-putri kita itu merasa diperlakukan oleh kita sebagai ayah ibunya dengan adil. Ini pesan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah, kita nggak boleh berhenti untuk mendoakan anak. Terus kita doakan tuh anak. Minimal kalimat doa yang sering kita aminin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Itu sekurang-kurangnya tuh. Pada saat kita sujud, kan disunahkan untuk berlama-lama kita sujud. Karena di saat itulah seorang hamba dirinya akan dekat kepada Allah dalam ibadah sholat, indah sujud, ketika sujud. Doa yang tadi ada, Rabbana hablana min azwajina
hadis yang lain itu yang sangat menarik, in qata'a amaluhu illa min thalathin, terputus semua anak Adam amal ibadahnya kalau sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Rasulullah di bagian akhirnya itu 3. Apa yang menarik? Awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang baik yang mendoakan orang tuanya. Anak kita kan selalu kita ajar itu dalam doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kita pun juga yang punya orang tua, tetap posisi kita masih menjadi anak. Selesai pada sholat kita baca itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini hadis yang pertama. Pesannya selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat adil di antara putra-putri kita. Hadis yang kedua, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Ittaqu, takutlah kalian, firasatal mu'mini, dengan firasatnya orang beriman. Pernah kita dengar istilah firasatnya? Kata Rasulullah, takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Mengapa? Fa innahu yanzuru bi nurillah, maka sesungguhnya firasat orang beriman itu yanzuru, dia memandang, dia melihat. Dengan apa? Bi nurillahi, dengan cahaya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang tertentu yang Allah berikan keistimewaan. Dia bisa melihat sesuatu itu dengan pandangannya, bukan dengan pandangan zahir mata manusia. Ada istilah Ustaz Hidayat, telepati ya. Iya. Ada orang yang diberikan kelebihan yang disebut dengan indra keberapa tuh? Indra keenam. Ada orang-orang beriman diberikan istimewa seperti itu. Berupa apa? Firasat. Apa sih itu firasat? Dalam sebuah catatan saja di sini, firasat adalah kepandaian orang mukmin mengetahui sesuatu dengan mendapat ilham dari Allah. Jadi orang tersebut mengetahui seseorang itu ada sesuatu yang Allah berikan kelebihan kepada dirinya, bukan berdasarkan misal dalam bentuk tahayul, dalam bentuk khurafat, dalam bentuk misalnya orang tersebut mempelajari ilmu hitam kemudian mempunyai kekuatan yang dianggap sakti, bisa menerawang sesuatu dan meramalkan sesuatu untuk masa yang akan datang. Bukan itu. Firasatnya orang beriman karena kedekatan dirinya kepada Allah, takarrubnya kepada Allah, atau ada amalan-amalan istimewa yang dia kerjakan kemudian Allah berikan keistimewaan kepada orang itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya ambil satu contoh aja. Gus Dur, kenal Gus Dur ya? Gus Dur ini kan unik orangnya. Memang kalau kita dengar ngomongnya suka nyeleneh, tapi nyelenehnya itu ada makna di balik setiap apa yang beliau ucapkan. Setiap kata-kata yang beliau ucapkan itu bukan kata-kata berdasarkan hawa nafsu, tapi juga bukan kita pahami beliau adalah sebagai seorang nabi. Nggak boleh. Ada yang Allah berikan kepada beliau dalam setiap ucapannya. Kita tunggu beberapa tahun yang akan datang dan akan menjadi bukti dari apa yang beliau ucapkan. Sampai-sampai jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
orang sekelas Profesor Dr. Alwi Shihab, itu kakak dari Pak Quraish Shihab. Kalau Gus Dur yang sudah bicara sesuatu, beliau sudah apa? Sami'na wa ata'na. Nah mungkin itu kelebihannya tuh yang Allah berikan kepada beliau. Dan juga memang ada orang-orang tertentu yang sampai sekarang masih hidup diberikan keistimewaan mempunyai firasat, yang itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jamaah hadirin membuka sebuah kisah waliyun min awliyatillah, betapa mereka itu mempunyai kesucian diri, sehingga pada saat kita berziarah itu kita tidak sanggup untuk memandang mereka. Saya pernah Ustaz Hidayat dan juga jamaah di daerah Banten, itu kan banyak ulama-ulama waliyun min awliyatillah. Ini sebuah cerita saja untuk menambah penjelasan tentang kita diminta untuk takut dengan firasat orang yang beriman, karena firasat itu adalah bagian daripada cahaya Allah. Saya pernah diajak dalam sebuah ziarah untuk bertemu dengan salah seorang waliyun min awliyatillah. Saya lupa namanya itu, di daerah Banten. Ya, namanya adalah Abuya Dimyati. Abuya Dimyati sudah almarhum. Kita bersilaturahim untuk bertemu beliau. Ketemunya jamaah jam 12 malam, menunggu 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Apa yang beliau lakukan di dalam kamar beliau berkhalwat? Yang beliau lakukan adalah berzikir. Tepat jam 12 malam, Abuya Dimyati keluar. Subhanallah. Sosok tubuhnya ini itu seakan-akan memanjangkan cahaya dari bekas zikir-zikir yang sudah dilazimkan, yang sudah didawamkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita pemandangannya kita nggak mampu, nggak kuat, kita menunduk. Dan dia mengetahui siapa orang yang datang pada saat itu, padahal sama sekali kita belum bertemu, belum mengenal. Dan ini bukan rekayasa, sudah diberikan kelebihan oleh Allah dengan firasat-firasat seperti itu. Bahkan bisa menunjuk, kamu ini, kamu ini, antum ini, antum ini. Coba bayangkan. Pertanyaannya, dari mana orang-orang tersebut bisa mengetahui sifat perilaku kita, bahkan bisa merubah perilaku kita ini menjadi lebih baik lagi? Itu didatangkan istimewaannya itu kepada orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang Habib, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, kita yang tahu, yang di Cipayung gitu. Juga demikian, subhanallah. Itulah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai firasat yang murni, yang bersih, yang didapatkan tadi adalah takarrubnya, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam struktur makom jamaah hadirin, itu yang paling tinggi kemuliaan adalah mukjizat, itu yang paling tinggi. Nah ini untuk para nabi dan para rasul. Kita nggak bisa mendapatkan mukjizat. Di makom yang kedua adalah makom karomah. Ini Allah berikan untuk waliyun min awliyatillah, namanya makom karomah. Di bawahnya lagi nanti ada makom irhas. Irhas itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi yang belum diangkat menjadi rasul. Di bawahnya lagi nanti ada makom ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang baik. Ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil mau menabrak, kemudian mobilnya itu justru tidak menabrak kita. Mungkin
maunah Allah, ada pertolongan dari Allah yang diberikan kepada kita. Di bawahnya lagi nih, di bawah maunah yang paling jahat, apa itu? Sihir. Nah, ini sihir, ini yang paling jahat. Walaupun itu termasuk sesuatu yang lebih, tetapi ini adalah jahat. Sihir. Mudah-mudahan di sini yang ada tukang sihir nih. Kalau ada tukang sihir saya kabur dah. Atau mau adu ilmu ya kan. Mudah-mudahan tidak ada. Nah inilah yang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kita takut dengan firasatnya orang beriman. Maka sesungguhnya firasat orang beriman itu yang zuru, dia memandang binurillah, dengan cahaya yang Allah berikan kepadanya. Lalu yang ketiga, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ittaqi, takutlah kalian, da'watal mazlumi, kepada doanya orang yang terzalimi. Ini juga nih, kata Rasulullah, takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Pertanyaan, berbuat zalim boleh atau tidak? Tidak. Berbuat zalim itu dosa besar. Berbuat aniaya, menyakiti kepada sesama makhluk itu adalah dosa besar. Ya, hati-hati jamaah. Orang yang sudah tersakiti dengan kezaliman yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang terzalim itu. Apa keistimewaannya? Doanya. Doanya itu nggak ada hijab, nggak tertolak. Makanya di sini hadisnya, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fa innaha, maka sesungguhnya doanya orang-orang yang terzalimi, laisa bainaha, tidak ada di antara orang yang terzalimi itu doanya, wa bainallahi, dan di antara Allah hijabun, ada hijab, ada tabir yang menghalangi. Jadi kalau ada orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, dengan apapun yang dia terima, kalau dia mengangkat tangan, itu doanya mustajab, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada anekdot, kalau begitu, kalau kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, kita memperbanyak orang-orang yang kita sakitin, supaya nanti doa mereka itu diijabah oleh Allah. Enggak begitu pemahamannya. Sebab doa yang mereka angkat adalah doa apa? Doa mohon pertolongan, bantuan kepada Allah, agar orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya itu dibinasakan oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Kita takut jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau udah turun musibah di tempat kita hidup ini, itu musibah bencana bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim aja. Orang-orang baik terkena gak imbasnya? Imbasnya. Coba kita lihat beberapa minggu yang lalu di Sukabumi, banjir apa tuh bandar. 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, hari Jumat, puting apa? Beliung di daerah Bekasi. Bentuk apa saja musibah bencana kalau sudah turun, jamaah yang dimulakan oleh Allah, yang kita takut, kita ini nih mungkin merasa tidak pernah berbuat kesalahan, mungkin pernah tidak merasa berbuat zalim, kebagian juga itu.
apalagi orang yang berbuat Nah, disinilah ada pesan Rasulullah SAW bagaimana kita melakukan interaksi hubungan sesama kita, hablum minan nas. Kemudian interaksi hubungan kita kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup bukan hanya kepada manusia, kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Tapi bisakah interaksi kita tidak berbuat zalim kepada makhluk Allah yang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan? Coba kita lihat dalam skala besar. Sudah banyak atau tidak kerusakan alam yang terjadi di negeri kita? Itu saja pertanyaannya. Sudah banyak atau tidak kerusakan yang terjadi dalam sumber daya alam kita ini? Sudah berapa banyak eksploitasi sumber daya alam kita tanpa melihat lagi lingkungan sekitarnya, kerusakan-kerusakan. Padahal di situ ada tempat tinggal habitatnya makhluk yang lain, yang mereka butuh perlindungan, yang mereka butuh istirahat bersama keluarga-keluarga mereka dalam habitat hewan, dalam habitat tumbuhan. Kita lakukan kezaliman tanpa kita sadari. Akhirnya apa? Tumbuhan berdoa kepada Allah, hewan berdoa kepada Allah, tanpa kita sadari doa-doa mereka ternyata minta bantuan dan pertolongan kepada Allah dengan sebab kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia ini. Akhirnya doa-doa mereka itu tidak ada hijab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa Allah turunkan musibah, bencana buat kita semuanya. Ya. Ini kita sesama kita nih, ya sering-sering berbuat baik aja deh. Sebab kalau orang udah tersakiti hatinya, kita kalau tergores pisau masih bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Tapi kalau udah tergores dari kezaliman yang dilakukan oleh kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada jamaah, kepada keluarga, pernah nggak sih jamaah? Saya tanya nih, Sakit pernah nggak sih kita sakit hati? Pernah ya? Ya Allah, itu kalau sakit hati selalu kita bawa dalam tidur kita itu. Terkadang terbesit karena kita juga ada unsur hawa nafsu, unsur syaitan, unsur iblis. Terkadang ada ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, kita mengatakan, gue kapan nih untuk melakukan balas apa? Balas dendam. Pernah nggak begitu? Mudah-mudahan jangan. Ya, inilah ya. Doanya orang-orang yang terzalimi itu, fa innaha laisa minha wa bainallahi hijabun. Gak ada hijab antara diri dia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita selalu banyak berbuat baik deh kepada tetangga kita, jamaah kita, dan kawan-kawan kita yang lain. Satu lagi, ittaqil maharima, takutlah kalian al-maharim dengan segala yang haram. Takun a'badan nas, maka menjadikan kalian manusia yang paling beribadah. Kata Rasulullah, manusia yang paling tinggi nilai ibadahnya mereka yang meninggalkan yang takut dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Kita ini kan sebetulnya abid, kita ini hamba. Apa artinya hamba? Hamba itu artinya makhluk yang sudah pasrah diatur oleh tuannya, oleh majikannya. Kita ini disebutkan hamba. Kalau kita disebut hamba berarti kita harus tunduk, patuh, ikut apa kata tuan, apa kata majikan. Berarti tuan kita, majikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah merintahkan semua yang dilarang jauhkan,
Kalau kita sebagai budaknya, kalau kita sebagai hambanya, pasti kita akan patuh dengan perintah tersebut. Kalau kita sudah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjadikan diri kita adalah sebagai manusia yang paling tinggi nilai ibadahnya. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, dan ridholah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kamu,